Bu, duluan ya. Itu adalah kali pertama aku memberanikan diri menyapamu, yang duduk beberapa baris di sisi kanan kursi kerjaku. Momen itu tepatnya 1 bulan setelah aku mulai kerja di kantor. Kantor menerapkan WFH sebagian di tengah pandemi. Kita jadi jarang ketemu, karena jadwal kantor di luar kuasa kita. Oh, iya pak. Tanggapanmu sopan dengan senyuman. Aku puas. Tak bisa meminta lebih di hari pertama kita saling menyapa, begitu bukan? Berharap hari-hari pulang kerjaku bisa terus begitu. Mendapatkan senyuman hangat yang kamu lontarkan ke arah aku. Tapi aku terlalu malu untuk menyapamu setiap hari. Malu karena aku takut kamu ilfil. Malu karena aku bukan siapa-siapa. Suatu hari kamu pernah memergokiku saat aku mencoba mencari keberadaanmu sebelum pulang kerja. Awalnya aku tidak melihatmu di kursi. Tempat biasa aku menolehkan pandangan melihatmu dengan rambut hitam lurus serta wajah oriental. Kulitmu yang putih bercahaya menerangi jalur pandanganku. Sore itu aku kira kamu sudah pulang lebih dulu. Aku melangkah pulang sembari tetap memandangi ke arah kursimu. Setelah putus asa, aku kembali menatap maju ke arah pintu keluar. Di sana aku menemukanmu. Menatapku sambil menunggu hasil cetakan keluar dari mesin printer yang sedang kamu pakai. Malu. Kukira kamu sudah tahu. Aku hanya ingin melihatmu sebelum kembali mengistirahatkan diri dan esoknya kembali terbangun, menyadarkanku kalau bersamamu hanyalah sekedar mimpi. Bolehkah? Aku tidak mengenali namamu. Hingga akhirnya teman kerja wanita yang duduk tidak jauh dari kursiku mengajak untuk makan siang bersamamu. Juga bersama wanita satu divisi denganmu. Tidak ada yang lebih jelas selain kemungkinan bisa bersamamu. Iya bu, di mana? Jawabku cepat kepadanya. Kini tidak hanya wajahmu yang aku sukai. Baru ku tahu, tutur katamu ramah. Pedulinya kamu pada 2 temanmu yang kini juga menjadi temanku adalah paket lengkap bagiku. Aku tidak bisa menunggu. Tapi aku bisa membayangkan bagaimana ucapanmu yang lebih ramah dan sifat pedulimu yang lebih itu jika untuk pasanganmu. Aku tidak bisa menunggu. Bapak itu kayaknya suka sama kamu, kata salah satu temanmu saat kita sedang makan bersama di restoran sepulang kerja. Oh Tuhan, wajar kan jika aku cemburu? Atau apa ini terlalu berlebihan untuk wanita yang belum jadi milikku? Terutama laki-laki yang dimaksud duduk persis di sebelah kursi kantormu. Pria yang selalu menutupi pandanganku saat melihat ke arah kursimu yang terbaris setelah kursinya. Aku tertawa dalam diri yang tentu kamu tidak tahu kan? Ya, secara bapak itu usianya terlampau jauh dari usia kita. Tapi kalau di kosan gimana? Kalian kan ya satu kosan gitu loh. Sambung teman kita yang membuat pikiranku pecah, meledak, gak tahu lagi deh. Aku cuma cemburu. Bukan pada statusmu, tapi pada keadaan. Aku cemburu pada waktu yang kalian miliki terlalu luas, dan jarak yang kalian miliki terlalu sempit. Jika kamu paham maksudku, aku cemburu padamu. Apakah aku punya kesempatan? Tapi kak, aku kan punya pacar, dan bapak itu tahu kok. Tanggapmu. Seketika. Rasanya di sini sunyi. Meski ku teriak kencang. Gelap. Meski semua tahu terangnya restoran itu. Pupus sudah. Cahaya yang aku harapkan kini redup sinarnya. Aku menghela nafas dan malu dalam angan yang tinggi. Dan sekarang terkubur dalam. Tidak ada lagi yang kuharapkan selain bisa melepaskan. Meski tak pernah kumiliki. Berbulan-bulan telah mampu kulewati seorang diri tanpa ada yang tahu rahasia ini. Rahasia yang kukubur dalam bersama angan yang tidak seorang pun bisa mengungkapnya. Keyakinan baru yang kupelajari adalah pernah menyukaimu.
sudah cukup untukku. Kini aku perlahan memulai baru semuanya. 1 tahun hampir berlalu sejak pertama aku bekerja di kantor kita. Ku sampaikan keinginan terdalamku kepadamu pada suatu kesempatan. Aku ingin mengejar mimpiku. Di luar sana, membangun bisnis perfilman bersama teman-temanku. Aku akan menjadi bagian penulisnya. Aku tidak menyangka kamu akan menanggapinya dengan serius. Bisa saja kamu menahan diri dengan berkata secukupnya. Mungkin beralasan kamu punya pacar. Tapi yang membuat kita mengobrol sampai larut malam di parkiran kantor saat itu karena mimpi yang ingin aku wujudkan sama dengan mimpi yang belum sempat kamu wujudkan. Apakah ini akan berhasil? Aku tidak akan berharap lebih seperti sebelumnya. Tapi apakah kita bisa tetap bersama? Meski hanya sekedar berjalan, beriringan, mengejar mimpi yang sama. Setelahnya, beberapa pekan kita lalui bersama untuk membahas tipis-tipis tentang mimpi itu. Kita semakin dekat, hingga aku memberanikan diri untuk menawarkan 1 tiket bioskop yang dibatalkan oleh temanku karena suatu alasan. Tidak kusangka, kamu akan mengiyakan ajakan itu. Kita hanya nonton berdua. Yang ada dalam pikiranku hanyalah sedikit harapan tentang hubungan kamu dan pacarmu akan baik-baik saja. Entahlah, mungkin dengan suatu alasan seperti open-minded relationship. Bagiku yang terpenting bisa bersamamu, meski aku tahu itu tidak akan selamanya. Dalam perjalanan di dalam mobil, kamu sering mengambil beberapa rekaman video ke arah luar jendela. Kupikir kamu akan membuat cerita berbentuk video. Dan semakin jelas karena hal itu juga kamu lakukan saat kita tiba di mall, di dalam bioskop, bahkan saat mencari lokasi makan yang sempat terhenti karena waktu sholat maghrib sudah tiba. Selesai sholat, kamu terlihat sibuk dengan handphonemu di kursi tunggu bagi yang sedang berhalangan sholat. Laporan? Mungkin laporan kepada pacarnya? Tentulah wajar. Pacaran open-minded bukan berarti tidak saling mengabari satu sama lain. Maafkan aku memotong kegiatan yang terlihat asik bagimu itu dengan bertanya apakah kamu jadi nanti melihat beberapa karya tulisanku di mobil sebelum pulang. Dengan sifatmu yang peduli kepada teman-teman, tidak sulit untuk mengatakan, boleh? Aku boleh upload video yang ada kamunya nggak? Tanyamu di kursi tunggu itu yang kubalas dengan kerutan di dahi. Karena ya, aku heran gitu loh. Apakah itu normal? Apakah kalian ada masalah dan aku dijadikan alat memanasi suasana? Capek berpikir, aku bertanya, apa nggak apa-apa? Nanti cowok kamu luar biasa. Andai kamu tahu, hal terjahat yang pernah aku harapkan dan tidak pernah aku doakan adalah kamu putus. Tidak banyak yang kamu jelaskan selain waktu putus kalian kurang lebih 2 bulan lalu. Aku tidak ingin bertanya banyak, karena aku tidak ingin terlihat menikmatinya di depan kamu. Andai kamu tahu bagaimana susahnya diriku mengontrol sikap dalam perjalanan kita mencari makanan yang akan menemani aku dan kamu melihat tulisanku. Bagaimana mungkin aku gak baper? Hampir 3 jam kita habiskan waktu bersama di bagian kursi belakang mobil. Aku hanya menatapmu yang menatap tulisanku di dalam layar laptop. Membaca dengan teliti dan memberikan saran-saran perbaikan yang kamu sudah pelajari saat menjadi anggota jurnalistik saat kuliah dulu. Kamu membaca hingga ke bagian yang tidak seharusnya. Kamu menatap heran ke arahku tanpa berkata. Membuatku seolah melakukan kesalahan besar. Ada masukan atau ada yang typo ya? Tanyaku bingung. Hingga beberapa saat aku menyadari semuanya. Kalau aku lupa menghapus bagian terbawah, tertulis singkat perasaanku yang berbelit selama ini. Kamu baca ya? Sambungku. Ekspresi tanpa kata darimu mengkhawatirkanku akan rusaknya pertemanan kita selama ini. Terlebih, mungkin ini menjadi pertemuan kita yang terakhir. Dengan tatapan tajam, dalam ke arah mataku, kamu menganggukkan kepala. Tidak ada yang bisa aku perbaiki. Semua sudah terjadi. Yang tersisa hanyalah rasa penasaranku tentang tanggapanmu. Bagaimana? Tanyaku untuk memecah keheningan yang terasa lama, meski hanya sebentar. Kamu menjelaskan
kalau selama ini kamu juga menerka aku punya perasaan kepadamu. Itu bisa kamu rasakan di dalam nalurimu. Tapi tidak semudah itu menanggapi kembali sinyal yang aku berikan karena kamu menjaga hati pria lain saat itu. Saat itu aku juga kagum sama kamu. Sambil lanjut menjelaskan alasannya, kamu bilang aku baik ke semua orang. Kamu bilang rasa kagum itu berhenti dan menjadi lebih setelah kamu punya kebebasan. Kebebasan hati untuk berekspresi setelah putus dengannya. Aku sadar yang membuat kagumku tidak lebih karena tanggung jawabku menjaga hati. Kini aku memiliki kebebasan hati. Sambungmu setelah sejenak aku terdiam mendengarkanmu. Kamu ingin aku tahu kalau sebenarnya tidak butuh lama setelah kamu putus untuk memulai menaruh hati padaku. Karena rasa itu pernah ada, meski tak seorang pun membenarkannya. Tidak ingin menunda semuanya, kunyatakan perasaanku secara langsung. Kalau aku mencintaimu, wanita yang sempat hilang dari penantianku.